Nah, untuk konversi satuan berat, tangga konversinya seperti ini ya. Jadi ada kilogram, hektogram sampai ke miligram ya. Jadi turun satu kali itu kali 10, naik satu kali itu dibagi 10. Nah, langsung saja ke konversi tangganya ya. Jadi kalau satuan berat itu yang paling tinggi itu biasanya menggunakan ton, kemudian kuintal, baru kilogram sampai ke miligram. Nah, mungkin tidak banyak Pak jelaskan untuk contoh soalnya ya, karena ini hampir sama dengan konversi satuan panjang. Nah, untuk yang dari ton ke kilogram bisa kalian lihat di bagian kotaknya ya. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Kemudian 1 kuintal itu 100 kilogram. Nah, mungkin Pak contohkan beberapa saja. Misalkan 245 dekagram itu berapa sentigram. Nah, ini. Jadi dekagram ke sentigram itu turun sebanyak 3 kali, berarti ini dikali 1000. Maka ini hasilnya 245, dukungannya ke kanan sebanyak 3 kali, tambah 0 lagi, 3, hasilnya hitung 245.000 cm. Dan contoh selanjutnya, misalkan 42,6 ton itu berapa hektogram. Nah, jadi kalian lihat di tangga konversinya, jadi ton ke hektogram itu loncatannya sebanyak 4 kali ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dari ton ke kilogram itu 1000. Kenapa 1000? Jadi loncatannya dari ton ke kilogram itu sebanyak 3 kali ya, 1, 2, 3. Nah, ini kali 1000. Jadi kalau ke hektogram tambah lagi sekali loncatannya ke bawah. Ini sebanyak 4 kali dari ton ke hektogram. Nah, pada bagian sini ada bagian kosongnya ya, pada konversi tangganya. Jadi 42,6 loncatannya sebanyak 4 kali ke bawah ya, 1, 2, 3, 4 tambah nolnya lagi 3. Nah, ini hasilnya 426.000 hektogram. Nah, seperti itu. Nah, untuk konversi yang lainnya bisa kalian coba dengan angka yang berbeda ya. Karena ini untuk naik turunnya itu hampir sama dengan konversi satuan panjang. Nah, selanjutnya untuk konversi satuan volume, di sini ada dua satuan ya yang biasa digunakan, yaitu dengan satuan kubik dan liter. Nah, jadi yang di sebelah kiri itu satuan volume untuk kubik, jadi kilometer kubik, meter kubik, dan sampai ke milimeter kubik, di mana untuk 1 kali turun tangga itu dikalikan 1000, kemudian naik 1 kali tangga itu dibagi 1000. Nah, kalau liter untuk konversi tangganya itu ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, sampai ke mililiter. Nah, ini untuk 1 kali turun tangga itu dikali 10,
Sedangkan untuk naik satu kali tangga itu dibagi 10. Nah, nanti Pak jelaskan untuk penyetaraan antara tangga untuk satuan volume kubik dan liter ya. Nah, jadi Pak contohkan contoh yang pertama, misalkan 143 meter kubik itu berapa sentimeter kubik. Nah, ini dari meter kubik ke sentimeter kubik itu turunnya sebanyak 2 kali. Berarti ini 1 kali turun tangga itu 1000. Berarti 2 kali turun tangga itu 1 juta ya. Jadi kalian menggunakan cara Pak yang sebelumnya. Jadi 1 kali lengkungan itu berisi 3 angka atau 3 angka 0. Jadi turunnya sebanyak 2 kali, 1, 2. Nah, pada bagian yang kosong pada masing-masing lengkungan ini diisi 3 angka 0. Jadi tinggal kalian tulis hasilnya, 143 juta sentimeter kubik. Contoh selanjutnya yang nomor 2. Nah, misalkan misalkan 5.400 dekameter kubik kita konversi ke kilometer kubik. Jadi dari dekameter ke kilometer itu loncatannya ke atas sebanyak 3 kali. Nah, ini dibagi 1 juta ya. Nah, dengan cara yang Pak sudah jelaskan tadi, jadi kita mulai dari sebelah kanan angka 0. 1 kali loncatan, ingat dia memuat 3 angka. Jadi 1 langsung 3 angka, kemudian 2, tulis koma, tulis angka 0. Nah, tinggal kalian tambahkan 0-nya lagi 2 di sini. Jadi hasilnya 0,0054 kilometer kubik. Nah, ini hasilnya. Soal yang ketiga, kalau kalian mengkonversi satuan volume yang satuannya berupa liter, ini ingat 1 kali menuruni tangga itu kali 10, kemudian untuk naiknya itu dibagi 10. Ini berbeda dengan satuan kubiknya ya. Jadi misalkan 10 liter itu kita konversi ke sentiliter. Nah, ini sama seperti konversi satuan panjang, jadi 10 ini liter ke sentiliter itu loncatannya sebanyak 2 kali, berarti ini dikali 100, berarti tinggal tambah 0-nya lagi 2. Ini hasilnya 1000 sentiliter.
contoh yang keempat, bagaimana kalau kita mengkonversi ya satuan dari kubik ke liter, atau sebaliknya dari liter ke kubik. Nah, misalkan 240 meter kubik itu berapa dekaliter? Nah, kita lihat kesetaraannya. Jadi, untuk 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Kemudian 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Selanjutnya 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Nah, jadi dari meter kubik ke dekaliter kita ambil dulu ya kesetaraannya ke kiloliter. Ya, jadi dari kiloliter, jadi seperti ini ya, 240 meter kubik itu sama dengan 240 kiloliter. Jadi dari kiloliter kita langsung ke dekaliternya, urin tangga sebanyak 2 kali, berarti ini dikali 100, berarti ini berarti ini tinggal ditambahkan nolnya lagi 24.000 dekaliter. Contoh selanjutnya nomor 5, kita coba dari satuan liter ke meter kubik ya. Nah, misalkan 650 desiliter itu berapa milimeter kubik? Nah, jadi dari desiliter yang sebelah sini kita bisa cari penyetaraannya ke liter boleh ya, ke liter boleh, atau ke mililiter. Jadi gunakan yang terdekat ya. Nah, jadi kalian bisa ke liter dulu, penyetaraannya ke desimeter kubik, atau ke mililiter, penyetaraannya ke sentimeter kubik. Nah, jadi Pak pilih penyetaraannya ke mililiter ya, karena dia tangganya turun terus seperti ini. Jadi lebih gampang nanti kalian untuk menghitungnya. Nah, yang pertama dari desiliter ke mililiter dulu. Jadi 650 desiliter ke mililiter. 650-nya turun ke mililiter 2 kali, ya tinggal tambah 0 lagi 2. Jadi 65.000 mililiter. Itu setara dengan 65.000 cm kubik. Sama dengan, ya jadi karena turunnya 1 kali dari cm kubik ke milimeter kubik, jadi dikali dengan 1000. Tulis 65.000 kali dengan 1000 itu sama dengan 65 juta milimeter kubik. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan beberapa materi ya yang berkaitan atau memudahkan kalian untuk melakukan pengamatan. Jadi yang pertama mengenai konsentrasi larutan, dan yang kedua nanti kita akan membahas mengenai laju pertumbuhan, bagaimana kita menghitung laju pertumbuhan.
Jadi untuk yang pertama mengenai konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Ya, jadi cara ini merupakan cara yang digunakan untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Nah, contohnya misalkan kalian melarutkan gula ya ke dalam air. Jadi kalau kalian perhatikan, gula tersebut akan tercampur dalam air. Nah, kita bisa mencari besaran berapa konsentrasi larutan antara gula dengan air tersebut. Dengan rumusnya yaitu K sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Atau kita bisa tulis dengan menggunakan simbol ya. Jadi K sama dengan M per V. Nah, keterangannya K itu konsentrasi larutan dengan satuan gram per liter. Kemudian massa itu massa terlarut, satuannya adalah gram. V besar itu adalah volume pelarut yang satuannya liter. Baik, langsung saja Pak contohkan di sini soal yang pertama. Aldi melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, jadi untuk menjawab persoalan ini, maka kita buat sistematika matematisnya dulu untuk menjawab soal tersebut. Jadi kalian buat apa yang diketahui dari soal ya, diketahui. Yang pertama 20 gram gula, berarti massa M 20 gram. Kemudian ada 2 liter air, berarti itu volume pelarutnya. Tulis 2 liter. Kemudian yang ditanyakan berapakah konsentrasi larutan? Yang tulis ditanya K besar. Nah, kemudian baru kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita tulis rumusnya dulu. K sama dengan massa per volume. Nah, tinggal kita ganti massanya dengan 20, volumenya dengan 2. Jadi hasilnya 10 gram per liter. Nah, ini hasil akhirnya yaitu 10 gram per liter untuk konsentrasi larutannya. Nah, soal selanjutnya, Rani melarutkan 120 gram gula ke dalam air. Jika konsentrasi larutan tersebut 40 gram per liter, berapakah volume air yang digunakan sebagai pelarut? Kalau tadi yang ditanyakan konsentrasi larutan, nah sekarang yang ditanyakan itu volume pelarutnya berapa? Nah, langkah pertama seperti tadi diketahui 120 gram gula ya, di massa 120 gram. Kemudian konsentrasi larutannya K besar itu 40 gram per liter. Yang ditanyakan volume pelarutnya. Nah, Bapak jawab. Nah, jadi untuk menjawab persoalan ini, kita buat rumusnya dulu. K sama dengan massa per volume. Nah, K-nya diganti dengan 40 sama dengan massanya 120 per volume. Nah, ini kita kalikan ya. Di 40 dikali dengan volumenya. Di 40 kali volume sama dengan 120. Jadi volume sama dengan
40-nya pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga volume sama dengan 120 per 40. Nah, ini hasilnya 3 liter. Nah, untuk menghitung bagian-bagian yang lain, kita bisa menggunakan dengan cara ini. Ya, jadi buat segitiga. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian seperti ini. Jadi di sini kalian tulis konsentrasi larutannya K, kemudian yang di atas massa, yang di bawah volume. Nah, jadi garis yang mendatar ini artinya dibagi. Kemudian garis yang vertikal ini dikali. Jadi ketika kalian mencari rumusnya yang ingin ditanyakan, misalkan K, nah, kalian lihat di sini K sama dengan massa dibagi dengan volume. Massa dibagi dengan volume. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kalian mencari massa, ya, jadi massa sama dengan, kalian lihat K dan V-nya, berarti K dikali volume. Yang ketiga, kita mencari volume. Kita lihat di sini volume. Volume berarti massa dibagi dengan konsentrasi larutannya. Nah, jadi seperti itu ya untuk mencari masing-masing bagian dari rumus pada konsentrasi larutan. Nah, soal selanjutnya, jika ibumu ya melarutkan 3 gram garam dapur ke dalam 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? Jadi langsung aja buat diketahui massa 5 gram, kemudian volume 250 ml yang ditanyakan konsentrasi larutannya. Nah, karena konsentrasi larutannya diminta dalam satuan gram per liter, berarti volumenya juga harus kita rubah dengan atau ke dalam satuan liter. Ya. Jadi dari liter, desiliter, sentiliter, mililiter itu naik sebanyak 3 kali. Ya, jadi 250 dari sebelah kanan angka 0 bergerak ke sebelah kiri ya sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, 0. Jadi hasilnya 0,25 liter. Nah, jadi kalau ada bagian diketahuinya yang memiliki satuan yang berbeda, kalian harus mengkonversinya terlebih dahulu. Nah, sekarang baru bisa kita lanjutkan ya. Jadi K sama dengan massa per volume sama dengan 5 per 0,25. Ini hasilnya 20 gram per liter. Jadi seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya Pak jelaskan mengenai laju pertumbuhan. Jadi ini salah satu perhitungan ya ketika kalian melakukan pengamatan, terutama ketika melakukan pengamatan pada tumbuhan. Jadi karena tumbuhan tersebut setiap harinya terus dia tumbuh, maka
besaran turunan ya yang harus kalian ketahui, yaitu mengenai laju pertumbuhan dari tumbuhan yang kalian amati ya. Jadi laju pertumbuhan ini merupakan turunan ya dari besaran panjang dan waktu, yang nantinya digunakan untuk menentukan seberapa cepat pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Nah, rumusnya laju pertumbuhan itu sama dengan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Baik, untuk soal yang pertama, Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah yaitu 2 cm. Selang 5 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Yang pertama, buat diketahui, jadi tinggi pertama Pak simbolkan dengan T1, yaitu 2 cm. Kemudian tinggi yang kedua, itu T2, 8 cm. Kemudian selang waktu T kecil ya, 5 hari, yang ditanyakan laju pertumbuhan. Jawab, jadi laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Itu sama dengan, nah, pertambahan tinggi berarti kita mengurangi ya tinggi akhir dengan tinggi awal. Jadi T2-nya dikurang T1 dibagi dengan T kecil selang waktunya. Berarti 8 kurang 2 dibagi 5. Ini hasilnya 6/5. Nah, 6 bagi 5 hasilnya 1,2 cm per hari. Jadi laju pertumbuhannya itu panjangnya 1,2 cm per hari. Baik, sekian untuk materi kali ini. Apabila kalian ada beberapa hal yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung tanyakan ke Bapak. Pak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam pembelajar.